Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah, bapak-bapak sekalian, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita manjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wabil khusus pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, lalu dimudahkan lisan kita untuk berzikir, memohon ampun dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mudahkan dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang lain, dan salah satunya diantaranya adalah menuntut ilmu. Maka dari serangkaian amal soleh yang kita kerjakan tersebut, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita melaksanakannya itu di antara bulan-bulan haram, yaitu di bulan Zulqa'dah, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan haram tersebut. Dan mudah-mudahan Allah catatkan ini semua sebagai pahala amal soleh yang dapat memberatkan timbangan amal soleh kita di yaumil akhir kelak. Lalu yang berikutnya, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama berharap mudah-mudahan usaha kita dalam menuntut ilmu di setiap pekan dan setiap harinya, ketika kita mendengarkan nasihat, maka kita berharap mudah-mudahan setiap nasihat yang kita dengarkan ini menjadi bukti nyata kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kebaikan, syafaat, rahmat atas salawat serta salam tersebut sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya. Baik, bapak-bapak sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan terkait dengan permodalan gitu ya, atau kalau di perbankan biasa kita kenal dengan istilah financing, pembiayaan. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwasannya terkait dengan masalah permodalan atau pembiayaan berbasis syariah, itu ada beberapa model, ada beberapa bentuk. Di antara pembiayaan berbasis syariah yang kita kenal selama ini, ya, yang di antara kita kenal selama ini kan biasanya kalau kita ngajuin ke perbankan syariah itu biasa dikenal dengan istilah murabahah itu, di mana bank memberikan sejumlah uang gitu ya agar kita bisa membeli sebuah barang yang mana nanti posisinya adalah barang tersebut jadi milik bank terlebih dahulu. Lalu setelah dimiliki oleh bank lalu dijual kepada kita disertai dengan margin atau jumlah keuntungan. Yang dalam istilah fikih muamalah kontemporer pada hari ini itu dikenal dengan istilah murabahah lil amir bisyira itu, di mana bank itu berusaha menyediakan barang sesuai dengan permintaan nasabah. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah. Padahal gitu ya, padahal banyak model pembiayaan yang lain selain murabahah ini. Tetapi yang perlu kita pahami, selain model-model pembiayaan, atau kalau dalam istilah fikih muamalahnya adalah akad-akad yang digunakan, kita juga harus paham bahwa ketika kita memberikan pembiayaan gitu ya, itu perlu difahami juga terkait dengan resikonya. Atau lebih tepatnya kalau istilah fikihnya adalah konsekuensi dari memberikan pembiayaan tersebut. Karena kalau misalnya ketika kita memberikan pembiayaan berbasis jual beli gitu ya, seperti murabahah tadi, lalu skema pembayarannya itu bai'ul taksid ya, jual beli kredit,
Maka dari sisi ini kita memiliki keterjaminan atas pengembalian uang kita. Nanti beda lagi dengan yang namanya investasi gitu ya. Kita invest kepada bisnis tertentu gitu ya. Maka kalau dalam masalah investasi, ketika kita menyalurkan uang, memberikan uang, maka ketika bisnisnya tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bisnis itu bangkrut gitu ya, atau mengalami kerugian, maka di sisi ini kita harus memahami akan ada porsi modal yang berkurang. Maka setiap hal ini ada konsekuensinya. Pilihan mana yang kita ambil harus kita pahami konsekuensinya. Sebagaimana yang saya pernah sampaikan beberapa bulan yang lalu, bahwa ketika kita memberikan pembiayaan atau berinvestasi gitu ya terhadap sebuah bisnis, atau mungkin kita ngasih uang dalam rangka memberikan pembiayaan tertentu, maka selain aspek syariahnya, kalau di kantor saya bilangnya syariah compliance gitu ya, kepatuhan terhadap aspek syariahnya, maka juga harus diperhatikan dari sisi resikonya. Permasalahannya, setiap orang yang berinvestasi itu mereka siap menerima keuntungan, tapi tidak siap dalam menerima kerugian. Agama kita, Islam, punya konsep, yaitu konsepnya al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu, ini terjemahan bebasnya ya, keuntungan itu berbanding lurus dengan resiko. Tidak ada yang namanya bisnis, pengembangan modal, pengembangan usaha tanpa resiko, itu enggak ada. Hal yang harus dibicarakan pertama kali setelah menentukan akadnya apa, mekanisme pembayarannya seperti apa, maka perhatikan juga resiko dari pembiayaan atau investasi tersebut. Ini yang banyak di antara kita terluput dari memahami masalah aspek pembiayaan ini. Makanya salah satu isu yang terjadi misalnya dalam pembiayaan perbankan syariah pada hari ini adalah terkait dengan bank yang tidak menanggung resiko atas kerugian yang terjadi misalnya. Nah, maka dari sisi ini pilihannya bukan investment, bukan investasi. Atau dalam bahasa fikihnya, fikih muamalahnya, akad-akad seperti syirkah, mudharabah gitu ya, di mana di sini ada resiko kehilangan modal, itu berarti nggak cocok. Kenapa? Karena dalam akad-akad berbasis syirkah, mudharabah gitu ya, dengan seluruh bentuk turunannya, ya syirkah inan lah gitu. Dan syirkah apa lagi? Misalnya musawwamah gitu. Kalau misalnya hari ini tuh berarti PT gitu ya, perseroan terbatas. Maka hal ini nggak cocok bagi mereka yang tidak mau menanggung resiko terhadap kerugian yang terjadi dari investasi yang mereka lakukan. Maka yang lebih tepat nanti adalah akadnya jual beli. Nah, saya pernah sampaikan bahwasannya ketika kita membutuhkan permodalan dalam mengembangkan usaha, atau ketika kita memulai usaha pertama kali, itu kan diklasifikasikan menjadi 3 sumber. Ada 3 sumber. Ada yang sumbernya itu charity financing gitu ya, berbasis dana-dana sosial gitu. Misalnya seperti apa? Misalnya wakaf gitu ya. Terlepas nanti wakaf produktif itu dari sisi kajian fikih itu bisa diterima ataukah tidak, itu bab lain lah. Tapi secara umum salah satu potensi dari charity yang bisa kita manfaatkan misalnya adalah wakaf tadi. Misalnya masjid mengelola gitu ya, mengumpulkan dana dari masyarakat, bentuknya wakaf gitu ya. Jamaah Masjid Al-Ikhlas mengumpulkan masing-masing jamaah 500.000 per orang. Dari 500.000 yang dikumpulkan misalnya, itu diputarkan menjadi usaha dealer motor misalnya. Dari usaha dealer motor yang diputarkan tersebut gitu ya,
terdapatlah margin atau keuntungan. Nah, keuntungannya inilah yang digunakan untuk operasional masjid misalnya. Maka dari sisi ini salah satu penggunaan wakaf produktif. Dan salah satu benchmark kalau kita mau melihat praktek real dari pengembangan dana wakaf produktif adalah keberadaan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Mereka mengumpulkan dana wakafnya mereka kembangkan, operasional kampusnya, universitasnya, hasil pengembangan dari dana wakaf tersebut. Karena salah satu karakteristik wakaf itu dana nggak boleh berkurang, Pak. Kekumpul 1 miliar sampai yaumil akhir gitu ya istilahnya. Bahkan istilahnya mungkin sampai Dajjal turun itu uang nggak boleh kurang dari 1 miliar. Tetap segitu. Nah lalu yayasan atau lembaga yang mengelolanya dia mendapatkan biaya operasional dari pengembangan dana wakaf tersebut. Kalau ditanya dari sisi hukum fikihnya seperti apa, maka kalau menurut pendapat para ulama kontemporer hukumnya boleh. Ini juga yang saya sarankan kepada beberapa asatis gitu ya, agar mereka mau mengelola dana wakaf ini. Kenapa demikian? Karena kesannya Pak kalau tiap event tiap bulan gitu ya, minta infak dan sodakoh gitu ya, proposal dan seterusnya gitu. Maka kemandirian sebuah lembaga dakwah itu sangat diuji sekali. Tapi kalau punya kemampuan dalam mengelolanya secara baik gitu ya, maka dia dapat berkembang gitu. Nah itu salah satunya lah wakaf. Walaupun itu cerita bagusnya Pak, itu cerita bagusnya. Cerita jeleknya juga ada gitu ya, cerita jeleknya juga ada. Dana wakaf produktif dimanfaatkan dalam pengembangan usaha untuk memperkaya pengurus yayasan. Nah, ada yang begitu? Ada. Ada juga yang misalnya dana wakaf produktifnya hilang, entah kemana, ada. Maka dari sisi ini makanya kan saya pernah mengingatkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersyirkah. Selama keduanya jujur, amanah. Kalau salah satunya berbohong, menipu atau ada motif-motif negatif, ada niatan-niatan buruk, maka Allah cabut keberkahan dari syirkahnya tersebut. Makanya saya selalu bilang yang namanya mengelola bisnis, dagang, kerja, apapun profesi yang antum pilih, semua problematikanya diselesaikan dengan urusan kolbu, hati dulu. Mau sejago apapun antum dalam dunia bisnis, antum gak punya hati yang bersih, potensi untuk nipu, potensi untuk berbohong, kalau bahasa saya di kantor potensi antum untuk fraud, maka itu besar. Dagang, bisnis, usaha, kerja, masalah teknikal itu bisa dipelajari. Tapi kebersihan hati itu butuh setiap hari kita lakukan perbaikannya. Kajian fikih yang kita pelajari setiap hari, yang kita berusaha fahami, lalu kita amalkan. Kalau tanpa kebeningan hati, dia akan menjadi ilmu yang sia-sia. Berapapun investasi yang antum dapatkan, mau jutaan, ratusan juta, miliaran, mengelolanya tidak dengan amanah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bablas begitu aja. Ujung-ujungnya kita bilang ke investor, afwan akhi, duitnya habis. Subhanallah. Cuman sekedar bermodalkan afwan akhi, atau punten Kang, punten Pak, gerobak mie ayamnya digondol Satpol PP. Udah aja, nggak ada pertanggungjawaban lain selain minta maaf. Padahal kalau dalam dunia profesionalisme, kalau kita mau bertanggung jawab terhadap usaha yang kita putarkan, kita akan bilang, Pak, mungkin gerobak mie ayamnya itu dibawa sama Satpol PP, kita nggak bisa tebus, tapi masih ada panci, bahan baku, uang kas yang masih bisa diselamatkan. Nah itu bukan milik kita, itu milik investor, sohibul mal.
Kita sebagai mudharib pengelolanya nggak punya hak atas aset-aset tersebut. Kita kembalikan dulu ke investor. Nah ini nih, kan hal-hal seperti ini kan problemnya kan bukan fikih nih. Ini problemnya itu terkait dengan masalah kebersihan hatinya, adab, akhlak, dan terkait dengan sehatnya kolbu. Nah, itu nasihat singkat lah, tambahan. Kita lanjutkan. Lalu kita juga memahami bahwasannya ada juga yang berbasis dengan equity gitu, equity financing. Istilah sederhananya adalah terkadang keuntungan yang diraih itu tidak pasti, bisa naik dan turun tergantung dari performa bisnisnya. Dan bisa juga equity financing itu seperti Bapak memberikan uang untuk membeli sebagian porsi dari usaha yang sudah berjalan. Misalnya contoh, nah karena di masjid nggak boleh jualan, contohnya apa ya bisnis yang saya jalankan? Ya misalnya saya punya bisnis lah apapun itu. Tapi saya nggak sebut mereknya, saya nggak sebut brandnya. Saya punya bisnis, terus Bapak ngelihat, Kang bisnis Kang Rek gimana, bagus gak? Bagus. Pendapatannya bulanan oke lah Pak omsetnya. Terus Bapak melihat, Kang kalau misalnya porsi saham Kang Rek saya beli 20%, kira-kira Kang Rek mau jual berapa? Anggap aja misalnya bahasa saya bilang, yaudah Pak saya jual 20% kepemilikan atas usaha saya misalnya 50 juta misalnya. Bapak setorkan uang ke saya 50 juta, otomatis 20% dari saham perusahaan yang saya punya itu pindah ke Bapak, ownership-nya, kepemilikannya. Nah disebutkan tuh nanti di perjanjian kerjasamanya, di akadnya, dari 20% saham yang Bapak miliki, Bapak berhak mendapatkan bagi hasil berapa. Bagi hasilnya setiap apa? Setiap kuartal kah, setiap semester kah, atau setiap akhir tahun. Lalu konsekuensi lainnya adalah kalau terjadi kerugian maka ditanggung sesuai dengan porsi modal. Karena Bapak modalnya 20%, saya 80%, maka kalau terjadi kerugian, saya 80%, Bapak 20%. Dan seterusnya. Itu gambaran sederhananya. Kalau PKS-nya berlembar-lembar, berhalaman-halaman ya, banyak tuh pasal-pasalnya. Force major lah, masalah surat menyurat, penyelesaian sengketanya di mana. Kalau bahasa saya tuh do and don'ts-nya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan rangkaian-rangkaian detail lainnya. Nah itu harian tuh Pak, saya kerjain begitu tuh. Dari legal, drafting, masuk, teman-teman dari advokat masuk, kirim legal, saya cek satu-satu. Mana pasal yang syariah compliance, mana yang tidak. Makanya saya sering bilang, tolong ketika membuat akad, hitam di atas putih, perhatikan baik-baik setiap pasal yang dicantumkan tersebut. Gak mesti Bapak hire notaris, gak mesti, walaupun itu bagus. Tapi yang paling penting adalah pasal-pasalnya, poin-poinnya. Karena hukum asal transaksi yang dilakukan oleh setiap manusia itu dalam rangka untuk melindungi masing-masing pihak yang berakad. Masih ingat kan surat An-Nisa ayat ke-29? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijarah, melainkan melalui jalur tijarah, perniagaan, perdagangan, at-taradin minkum. Yang kalian itu saling ridho di antara kalian. Bagaimana mungkin melahirkan keridhoan kalau akadnya nggak jelas? Salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya perselisihan, adanya perdebatan, adanya permusuhan, pastikan setiap akad yang dibangun itu difahami oleh pihak-pihak yang berakad. Agar melahirkan apa? Tadi at-taradhi minkum, saling ridho di antara kalian. Nah itu contoh equity ya, misalnya beli saham gitu ya. Atau misalnya bisa juga bikin bisnis yang baru. Misalnya saya bilang ke Bapak, Pak, saya kepikiran Pak mau bikin cilok isi duren. Belum ada Pak di Bandung. Tapi masalah laku atau enggak, wallahu ta'ala a'lam.
Tapi saya bikin RAB-nya, modal duren berapa, modal tepung berapa, modal panci berapa, gerobak ciloknya berapa, dan seterusnya. Terus Bapak kebetulan tipikalnya sama kayak saya, pengen yang nyeleneh gitu. Wah bagus tuh Kang idenya, cilok isi duren, saya dukung. Modalnya berapa? Modalnya butuh 10 juta Pak untuk 2 gerobak. Oke, saya invest Kang, 10 juta untuk 2 gerobak. Saya nggak punya modal, nggak punya nggak punya uang. Tapi saya punya skill ngolah cilok isi duren gitu. Nah, skill yang saya gunakan ini saya berarti dalam terminologi fikih disebut sebagai mudhorib, pengelolanya. Bapak sebagai investornya, sohibul malnya. Maka seluruh ownership terhadap barang-barang yang dibeli pertama kali ketika mengembangkan usaha itu semuanya milik Bapak, milik investor. Mudhorib tidak punya hak atas kepemilikan dari barang-barang yang dibeli pertama kali. Lalu usaha berjalan, misalnya dari 2 gerobak tumbuh jadi 3, tumbuh jadi 4, tumbuh jadi 5. Maka lebihan dari 2 gerobak tadi beserta gerobak-gerobak yang lain itulah untungnya, marginnya. Misalnya terus setelah berjalan 5 tahun Bapak bilang, Kang saya butuh uang cash gitu ya, karena saya mau pindah ke tempat yang lebih tenang, saya mau menikmati masa tua saya. Saya mau minta tolong ini mudorobah kita di stop. Tolong semua aset dijual. Dari 10 juta yang diputar tadi, ternyata seluruh aset yang berhasil dikembangkan tumbuh jadi misalnya 100 juta. Maka dari sisi ini 100 juta kurang 20 juta ada margin Pak, 80 juta dalam berbagai bentuk. Ada bentuk gerobak, panci, bahan baku, dan uang cash. Maka 80 juta inilah yang dikembalikan kepada kesepakatan awal. Bagi hasilnya berapa-berapa nih. Misalnya Bapak sama saya sepakat nih, Kang biar gampang ngitungnya kita 50-50 aja. Sip Pak, deal, sepakat. Maka dari akhir masa mudharabah tadi gitu ya, Bapak dapat 40 juta, saya dapat 40 juta. Terus 20 jutanya dikemanain? Masukin kenceng Masjid Al-Ikhlas? Bukan. Dikembalikan ke sahibul mal, ke Bapak sebagai investor. Makanya dari sisi ini gitu ya, kapan sih momentum untuk bagi hasil tersebut? Yang paling tepat dari sisi kacamata fikih adalah ketika mereka sudah mencetak keuntungan, adanya margin. Cuman nanti prakteknya yang agak repot, kalau misalnya kita butuh, kira-kira kalau Bapak kebutuhannya tahunan atau per 2 tahun Pak? Umumnya masyarakat Indonesia biasanya ngitung-ngitung kebutuhan tuh per apa? Per tahun? Per 5 tahun, per bulan ya, per bulan. Oh sama ya Pak, kayak saya ya Pak. Ya biasanya per bulan. Kan kita butuh uang nih Kang bulanan gitu. Itu gimana perlakuannya? Maka dari sisi ini banyak terjadi perbedaan pandangan ya di kalangan para fuqaha ahli fikih. Ada yang mengatakan boleh ngambil dulu sesuai dengan kebutuhan, tapi dicatat sebagai hutang. Misalnya kebutuhan saya sebagai mudharib, saya butuh nih Pak, kalau istilah sekarang mungkin menggaji diri sendiri gitu ya. Menggaji saya nih, saya butuh Pak, dapat uang. Misalnya per bulannya UMR lah Pak. UMR Bandung berapa sekarang? Anggap aja 4 juta misalnya. Misalnya 4 juta. Terus Bapak juga bilang, Kang saya juga butuh buat bayar tagihan-tagihan. Ya udah Bapak butuhnya berapa? Saya juga butuh misalnya 4 juta. Maka dari sisi ini setiap bulan yang kita ambil dari 4 juta tersebut itu nanti menjadi nominal pengurang atas bagi hasil. Misalnya kita hitung bagi hasilnya per 6 bulan. Anggap tadi angkanya 80 juta. 4 kali 6 berarti saya sudah ambil uang 24 juta. Bapak juga 24 juta. Hak masing-masing kita tadi 8, masing-masing kita itu 40 juta. 40 juta kurang 24 berarti sisa 16 juta.
Maka bagi hasil yang 24 juta itu sudah diambil terlebih dahulu lalu dibayar sisanya 16 juta. Itu hitungan mudahnya. Hitungan rumitnya tanya akuntan, jangan tanya saya. Ya. Lalu yang berikutnya ada juga yang berbasis pembiayaan berbasis utang piutang, debt financing yang tadi saya kasih contoh murabahah tadi. Nah, salah satu poin yang ingin saya bahas pada malam hari ini, sebelum kita masuk masalah investasi-investasi, ada bentuk pembiayaan lain atau skema pembiayaan yang lain yang mungkin Bapak bisa lakukan. Bapak dan akang-akang semuanya bisa lakukan. Di antaranya itu yang dikenal dengan istilah akad salam. Ya, akad salam. Akad salam itu seperti apa? Sederhananya akad salam itu kan pembelian atas suatu barang yang disebutkan karakteristiknya, sifat-sifat barangnya yang akan dikirim kemudian, atau bahasa fikihnya itu dalam tanggungan muajjal gitu. Apakah dia ditunda dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Maka dari sisi ini namanya akad salam. Contoh sederhananya, misalnya Bapak pesan buah mangga. Pesan buah mangga, biasanya buah mangga berbuah di bulan-bulan apa? Yang senang konsumsi buah mangga? Biasanya akhir tahun ya, benar gak sih? Ya, akhir tahun lah misalnya. Anggap aja Desember lah. Ya kalau salah mohon maaf, saya juga bukan ahli perkebunan ya, saya nggak tahu. Misalnya buah mangga di Desember. Bapak tahu nih peluang untuk market buah mangga nih di Bandung besar. Lalu Bapak lakukan pemesanan kepada orang yang bisa suplai buah mangga. Lalu Bapak bilang, Kang, saya mesen buah mangga 1 ton. Kira-kira berapa harganya? Maka misalnya penjual bilang 1 ton itu Pak, harganya include ongkos pengiriman misalnya 100 juta misalnya. Ini contoh saja, 100 juta. Ya udah saya pesan untuk dikirimkan di awal Desember, tanggal 1 Desember, tolong itu 1 ton mangga sudah ada di tempat saya. Maka ini disebut dengan jual beli salam. Kalau bahasa saya sederhananya pre-order, pesan dulu. Nanti barang dikirim kemudian. Nah, dalam proses transaksi jual beli salam ini gitu ya. Maka kan itu kalau terjadi di antara 2 orang. Terjadi di antara 2 orang. Ada satu pihak dalam posisi supplier, pengirim barang, ada pihak sebagai pembeli. Ini sederhananya. Tapi pertanyaannya, mungkin nggak transaksi salam ini menjadi salah satu model pembiayaan? Maka jawabannya mungkin. Bagaimana skemanya? Akan melibatkan pihak ketiga. Ya, akan melibatkan pihak ketiga. Contohnya gimana? Ini nanti yang dikenal dengan istilah salam mawazi. Adanya paralel, salamnya tuh bertingkat. Jadi objek salam yang dijualkan lagi dengan cara salam lagi. Misalnya Bapak udah tahu nih, udah tahu para orang-orang yang bisa menyediakan buah mangga. Di saat yang bersamaan Bapak udah tahu potensi pembelinya di mana. Tapi Bapak nggak mau pusing untuk jualnya secara retail. Maka Bapak lakukan menawarkan kepada salah satu pihak yang mau membeli, Pak mau beli nggak mangga dari saya? Harganya 1 ton 150 juta. Karena tadi yang contoh di pertama Bapak udah dapat barangnya, beli harganya 100 juta 1 ton. Di mana Bapak dapat selisih margin keuntungan 50 juta. Nah, mekanisme Bapak menjual lagi objek salam tadi
itu dikenal dengan istilah salam mawazi, dan itu boleh. Baik itu menurut AWIFI, DSN MUI, dan juga banyak di kalangan para fuqaha. Jadi objek salam yang dijual lagi. Nah, ini adalah salah satu cara gitu ya, Bapak mengembangkan modal uang yang tadinya 100 juta jadi 150 juta. Dengan cara menjualkan objek salam yang sudah Bapak pesan. Dan ini bisa berlaku kepada produk atau item-item yang lain. Walaupun di kalangan para fuqaha, guru-guru saya mengatakan bahwasannya terkait dengan hewan gitu ya, bahiatul an'am itu hewan ternak. Itu ada perbedaan apakah dia boleh menjadi objek salam ataukah tidak, tapi kita bisa ambil contoh. Misalnya Bapak tahu nih, oh kalau misalnya beli hewan lebih awal itu harganya jauh lebih murah. Bapak pesan misalnya domba. Saya pesan 100 ekor domba gitu ya, dengan perkiraan berat rata-rata misalnya berapa? 35 kilo misalnya. Berapa nih kamu mau jual 100 ekor? Oh, perkiraan kurang lebih harganya misalnya 2 juta kali 50 ekor misalnya 100 juta lah Pak. Oke, 100 juta. Bapak tahu potensi marketnya kalau Bapak jual di H-30 sebelum Idul Kurban, Bapak bisa jual untuk 50 ekor ini misalnya 150 juta. Maka selisih 50 juta ini menjadi keuntungan yang halal. Boleh. Ini namanya salam bertingkat, objek salam yang Bapak jual lagi. Maka ini salah satu bentuk pengembangan modal yang bisa Bapak lakukan. Tapi ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan terkait dengan menjual objek salam yang dijual kembali. Pertama, yang harus diperhatikan adalah bahwasannya kita tidak boleh melepaskan resiko atas transaksi yang terjadi. Nggak boleh. Tidak boleh melepaskan resiko atas transaksi yang terjadi. Contoh, misalnya tadi ketika Bapak pesan buah mangga 1 ton, lalu ternyata ada yang busuk. Misalnya di akadnya Bapak udah tulis, kalau buah yang busuknya lebih dari 3%, maka akan ada ganti rugi. Nah, permasalahannya kan Bapak middleman nih di tengah-tengah antara yang punya barang dengan penjual akhir. Bapak mendapatkan selisih keuntungan dari posisi Bapak sebagai orang pertengahan ini. Nah, maka dari sisi ini ketika terjadi resiko tersebut Bapak nggak boleh lepas tangan. Aduh Pak, saya juga nggak tahu, dari suppliernya begitu. Nggak boleh. Kenapa? Syarat untuk mendapatkan keuntungan yang halal al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu berbanding lurus dengan resiko. Kalau mau untung, ambil resikonya. Termasuk juga komplain terhadap 3% yang cacat tadi atau yang busuk tadi. Misalnya Bapak bilang, oh ya udah yang cacatnya Bapak mau pilih yang mana nih? Ada 2 pilihan. Mau ganti rugi dengan uang cash atau saya carikan produk yang sejenis. Maka antara 2 pilihan ini boleh. Boleh juga biar lebih sederhana ditulis di dalam PKS-nya. PKS bukan partai ya, perjanjian kerjasamanya, di akadnya. Ditulis tuh misalnya. Kalau terjadi cacat barang lebih dari 3%, maka Bapak boleh memilih untuk pengembaliannya dengan uang senilai kerugian atau diganti dengan barang sejenis, maka ini boleh. Ya, silakan dituliskan. Oh Pak, saya milih untuk digantikan dengan barang sejenis. Maka Bapak wajib cari ke supplier lain atau mungkin supplier yang sama atau di market yang lain untuk mengganti cacat yang 3% tadi. 3% misalnya dari 1 ton berarti kurang lebih berapa tuh? 30 kilo. Bapak cari tuh 30 kilo mangga yang tidak busuk. Gitu. Maka itu sebagai bentuk penggantian. Ganti rugi juga boleh. 3% dari transaksi 150 juta equal dengan berapa?
Misalnya berarti 4.500.000 ya udah Bapak transfer. Pak, ini saya udah transfer ya Pak. Uangnya di refund 4.500.000 atas kerugian yang terjadi. Nah, ini juga boleh. Terlepas nanti Bapak akan minta ganti rugi juga kepada supplier. Tapi selesaikan dulu permasalahan Bapak dengan si penjualnya. Mohon maaf, dengan pembeli Bapak. Nggak boleh lepas tangan. Ya. Agar apa? Agar keuntungan yang Bapak dapatkan ini menjadi keuntungan yang halal. Lalu berikutnya yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa dalam salam mawazi ini atau salam bertingkat ini gitu ya, selama objek salam belum diserah terimakan, maka surat-suratnya tidak boleh dilempar atau menjadi jaminan kepada pihak yang lain. Misalnya dalam posisi Bapak sebagai pembeli gitu ya. Lalu Bapak membutuhkan uang cash, tunai. Lalu Bapak ingat, Bapak nih punya hak tagih terhadap barang tertentu. Lalu Bapak jaminkan gitu ya. Maka dalam hal ini tidak diperbolehkan. Dia tidak bisa menjadi surat jaminan. Lalu yang berikutnya, Bapak juga tidak boleh menetapkan adanya syarat denda kalau terjadi keterlambatan dalam satu pendapat. Yang ini pendapatnya Awifi. Kalau pakai pendapatnya guru-guru kita, kiai-kiai kita yang ada di DSN MUI, itu boleh ditetapkan ada dua hal. Kan ada ta'zir, ada ta'wid. Tahu bedanya apa? Antara ta'zir dengan ta'wid. Kalau ta'zir itu bentuknya punishment, hukuman. Seseorang punya utang dan dia punya kemampuan untuk membayar, tapi dia tunda-tunda pembayarannya, maka dia dihukum. Kalau dia dihukum dengan dana takzir ini, dengan dengan mekanisme takzir ini, maka konsekuensinya dana punishment atau hukuman tersebut dia tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Harus disalurkan menjadi dana sosial. Itu takzir. Kalau takwid itu ganti rugi atas keterlambatan dari pembayaran yang dilakukan. Maka dalam praktek jual beli salam, ketika kita dalam posisi sebagai pembeli gitu ya, lalu kita menerima keterlambatan pengiriman, lalu kita menetapkan, wah kamu harus ganti rugi. Konsekuensinya buktikan atas keterlambatan tersebut terjadi kerugian. Kalau ternyata keterlambatan yang terjadi tidak menimbulkan kerugian, maka kita tidak boleh minta ganti rugi. Wallahu ta'ala a'lam, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran terkait dengan pengembangan modal ataupun usaha yang ingin Bapak lakukan. Salah satunya adalah jual beli salam bertingkat, yaitu salam mawazi. Kita punya waktu berapa menit lagi? Habis? 2 menit? Mangga, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita tutup. Mangga, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Mohon. Terkait dengan pembagian keuntungan, terkait dengan pembagian keuntungan, tapi padahal belum dilakukan pembukuan, apakah usaha sudah untung ataukah belum, maka dari sisi ini sama seperti yang saya sampaikan tadi, dia dicatatkan sebagai utang. Baik itu yang ngambil sohibul mal, si investornya, ataupun si mudoribnya, si pengelolanya, maka dia dicatatkan sebagai utang. Konsekuensi dari utang apa? Wajib untuk dibayar.
Adapun mekanisme pembayarannya silahkan pilih. Apakah nanti ketika misalnya bagi hasil, kalau bahasa kerennya di dunia saham, ketika bagi-bagi dividen gitu. Ketika bagi hasil gitu ya, misalnya di akhir tahun saya teh udah ngambil duit ini teh 36 juta buat buat kebutuhan bulanan saya. Coba hitung-hitung ternyata hak bagi hasil saya teh pas 36 juta. Berarti di akhir tahun itu antum gak perlu ngambil uang lagi. Karena sudah diambil semua di awal. Tapi kalau misalnya ternyata surplus gitu ya, ternyata surplus misalnya 50 juta gitu ya, maka berarti kekurangan bagi hasil antum, hak antum misalnya 14 juta rupiah. Maka itu boleh diambil. Kalau rugi gimana? Nah ini kan pertanyaannya. Rugi antum nego sama investor. Ya akhi, ikhlaskan ya akhi. Gitu. Enggak lah, enak aja. Wajib ganti uangnya. Wajib ganti uangnya. Karena tadi akadnya apa? Utang. Utang wajib ganti enggak? Atau wajib kabur? Ini semenjak banyak pinjol-pinjol ini hukumnya jadi wajib kabur katanya. Ini enggak ya. Wajib dibayar ya. Pokok utangnya wajib dibayar. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebagaimana yang saya sampaikan ke panitia, kita kajiannya singkat aja. Nanti kalau kebanyakan bapak-bapak liar ya. Karena fikih muamalah tidak sesederhana itu, sedikit-sedikit aja. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua mencari rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.